pelatihan yang kami ikuti itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan Adobe, keluarga Adobe. Jadi kalau di Print Ed itu hari ini Adobe mengeluarkan paket ya. Kalau kita beli software itu ada paketnya namanya Design Premium. Itu biasanya ada 3 software di dalamnya. Ada InDesign, Illustrator, dan Adobe Photoshop. Dan biasanya itulah yang kita gunakan. Tapi kalau kita mainnya di iklan audiovisual, itu biasanya banyak pilihan kalau hari ini. Kalau teman-teman menggunakan Windows, bisa menggunakan keluarga Adobe juga. Atau kalau yang level ringan, kita bisa menggunakan ULED atau yang sejenisnya. Kalau yang profesional ada Final Cut Pro. Baik. Mungkin ada yang ini lagi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, mungkin terputus ya. Oke, mungkin sambil kita menunggu penelpon berikutnya, ini ada masuk sebuah SMS dari 0852 760 12 sekian. Beliau bertanya bagaimana perkembangan desain grafis di Aceh. Ini mungkin sama dengan pertanyaan saya yang pertama tadi. Bagaimana perkembangan desain grafis di Aceh? Mungkin ya bisa dijelaskan Bang Zam. Oke. Perkembangan desain di Aceh sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita mengulangi yang tadi nih ya. Sangat luar biasa gitu. Dengan adanya, mungkin bisa jujur aja Bang. Jujur aja. Silakan sampaikan. Mungkin kalau memang perkembangannya jelek ya udah jelaskan bahwa ini perkembangan jelek sebenarnya tidak mengarah ke sana gitu. Yang namanya perkembangan itu ada berkembang. Yang namanya berkembang itu kita lihat di sini di Aceh berkembang menuju ke arah puncak gitu. Okay. Karena gini, pertama adalah dunia web di sini luar biasa dan orang makin penasaran gitu. Desain itu kayak dunia baru bagi masyarakat Aceh, bagi terutama mahasiswa-mahasiswa muda, mahasiswa-mahasiswa itu kayak dunia baru gitu. Atau juga makin banyak orang-orang Aceh yang dulu bergelut di luar, di Bandung, di Jakarta atau di mana itu pada balik ke sini, kembali ke Aceh dan mereka mentransfer, betul. Itu. Nah, cuman di sini karena ada satu kendala, sini kita belum di Aceh sendiri belum ada instansi pendidikan untuk menyokong itu gitu. Sangat berbeda sekali kayak di Bandung atau di Surabaya atau di Jakarta. Itu mulai dari level SMA itu sudah ada gitu. SMK SMA jurusan desain grafis. Mungkin di Aceh mungkin buat stakeholder itu bisa dikembangkan ya. Betul, itu adalah sebuah suggestion yang paling bagus sekali untuk pemerintah kita, untuk Irwandi dan para dinas-dinasnya. Mungkin ada penelpon lainnya, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Faris di Darussalam, Pak. Ya, gimana, Bang Haris? Iya, ini mau nanya. Jadi skill apa saja yang harus dimiliki agar kalau mau jadi seperti Bang Jo? Iya, oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bang Farhan. Bang Haris ya? Bang Haris. Silakan mungkin bisa dijawab Bang Zam. Skill apa yang dibutuhkan agar kita memiliki kemampuan seperti abang-abang ini? Oke. Pertama skill yang perlu dibutuhkan ada berani gitu. Berani tampil beda gitu. Kalau kita berani tampil beda, otomatis apa yang perlu dibedain itu harus kita tonjolkan gitu. Pertama, kalau kita mau jadi desainer, kita harus banyak pengen tahu gitu. Karena desainer mencakup semua lapisan ilmu gitu. Kita pengen tahu, wawasan harus luas dan kreatif. Itu intinya, kreatif. Jangan malas. Mungkin kalau Bang Jo? Ya, mungkin pada dasarnya sama ya. Jadi semakin banyak kita bertanya, semakin banyak kita melihat, di situ kunci sukses kita berhasil. Dan jangan lupa bahwa proses itu paling penting. Yep, betul. Dalam kita mendesain itu proses paling penting. Sehingga kalau kita mentok pada saat tes pertama, kita harus mencoba dengan cara yang lain. Nah, kreatif itu sebenarnya mudah sekali. Kalau gagal dengan cara yang satu, agak belok sedikit, lihat lagi,
maka kita akan menemukan hal yang baru dan terus berproses sampai kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Baik. Terus tambahan satu lagi. Baik, silakan Bang Zam. Tips-tipsnya adalah harus bergabung pada komunitas desain. Ya. Bergabung pada taruh di Aceh, bergabung ke Jero gitu. Sering datang ke kami itu sharing-sharing gitu. Nah, Kita open. Mungkin Bang Haris kalau nanti ingin bisa seperti mereka maka silakan bergabung di Jero. Oke, mungkin sekarang saya masuk ke kuis. Ada dua pertanyaan. Tapi sebelumnya kita lihat tuh yang berikut ini. Pertanyaan kuis yang pertama, salah satu software pendukung desain grafis kecuali ada Photoshop, CorelDRAW, dan WinRAR. Salah satu software pendukung desain grafis kecuali adalah A. Adobe Photoshop, B. CorelDRAW, C. WinRAR. Silahkan bagi yang ingin menjawab langsung saja menghubungi kami di 0651 41773 45868. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Salah satu software pendukung desain grafis kecuali adalah A. Adobe Photoshop, B. CorelDRAW, C. WinRAR. Silahkan. Ya, sepertinya pertanyaannya cukup sulit ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan kedua. Dari salah satu jawaban ini, yang manakah yang termasuk software web design? Ya, ini tadi desain, grafis, sekarang web design. Yang pertama Adobe Dreamweaver, yang kedua WinRAR, yang ketiga networking. Yang manakah yang merupakan software web design? Ya, halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa, di mana? Aldi di Banda Aceh. Ya, silakan Bang Aldi. Soal nomor berapa? Boleh nomor 1 dulu mungkin. Salah satu software pendukung desain grafis kecuali C. adalah B. C. WinRAR. Iya. Ya, gimana Bang Zam sama Bang Jo? Apa betul? Betul. Betul. Ya. Oke, selamat. Mohon jangan ditutup dulu teleponnya. Kru kami akan menghubungi Anda nanti. Oke, silakan bagi penelpon selanjutnya. Mungkin bisa untuk soal nomor 2. Dari salah satu jawaban ini, yang manakah yang termasuk software web design? Yang pertama Adobe Dreamweaver, yang kedua WinRAR, yang ketiga networking. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Halo. Halo. Halo, Ya. Dengan siapa di mana? dengan Junaidi di PD. Oh, dengan Junaidi di PD. Ya, silakan Bang Iya. Junaidi. Apa jawabannya, Pak? Apanya? Soalnya dari salah satu jawaban ini, yang manakah yang termasuk software web design? A. Adobe Dreamweaver, B. WinRAR, C. Networking. A. Adobe Dreamweaver. Oke, mungkin bisa Bang Zam. Oke, betul. Betul. Yap. Oke, selamat. Mohon jangan ditutup dulu. Kru kami akan menghubungi Anda sekarang. Oke, terima kasih untuk para ini. Sekarang kita lanjutkan diskusinya. Dan mungkin karena waktu, kita mungkin bisa langsung saja ke kesimpulan dari dari acara ini. Mungkin bisa Bang Jul sampaikan dulu kesimpulan ini. Silakan Bang Jul. Ya, kesimpulannya mungkin hubungan antara desain dan peluang bisnis ini erat sekali. Sehingga kalau ingin membuat sebuah usaha atau bisnis, perlulah sangat melihat persiapan desainnya sendiri. Jadi mungkin tadi ada yang kurang kita bahas di sini adalah bahwa desain itu jangan dilihat sebagai cost, tapi desain itu harus dilihat sebagai investasi.
sehingga usaha kita itu bisa maksimal. Ya, dari saya itu. Oke, terima kasih Bang Jul. Mungkin bisa Bang Zam sampaikan konklusi dari diskusi hari ini. Kesimpulan yang saya ambil adalah untuk di Aceh, Banda Aceh, terus berkembang dunia desainnya, terus berkembang, jangan pantang menyerah. Saya lihat di Facebook tuh sangat banyak kawan-kawan di Aceh yang selalu brainstorming, nampilin karya, munculin karya, dan minta dikritik sarannya. Kita sangat welcome. Siapa yang mau pengen belajar desain, datang ke Jero, diskusi, oke, kita sangat menerima itu. Gitu. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih untuk konklusinya kepada para narasumber. Pemirsa TVRI, sampailah kita pada penghujung acara. Segenap kru TVRI Aceh dan komunitas mengenal IT mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Acara ini juga didukung oleh MIT dan Aceh Web. Jangan lewatkan edisi minggu depan dengan topik-topik baru. Sampai jumpa, maju terus teknologi informasi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.